Dari Smart FM Jakarta kita kembali untuk Anda Smart Listener. Selamat malam, senang sekali saya Nancy Mukoginta menyapa Anda. Dan Selasa malam waktunya kita kembali berbagi inspirasi seputar keluarga. Dan semoga ini juga bisa terus memotivasi kita membangun Indonesia yang kuat melalui keluarga. Dan malam hari ini saya tidak sendiri. Kita akan kembali menyapa Anda di program ini Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Ayah Edi, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam Smart Listener. Aduh, senang ya bisa ketemu lagi. Dan seminggu itu rasanya cepat sekali ya waktu itu. Iya, karena mungkin banyak keasikan yang bisa kita temukan setelah kita tahu bagaimana pola yang tepat yang kita bisa lakukan di dalam keluarga. Seminggu cepat, tahun juga cepat Mbak. Udah September lagi. September udah masuk minggu kedua. Nanti tahu udah Januari lagi, ganti tahun lagi. Tapi kita berharap sih ini kan September ceria ya, mudah-mudahan sepanjang tahun ini juga ceria dalam keluarga kita ya. Amin. Oke, tapi apakah betul salah satu untuk membuat keceriaan atau juga tadi bentuk kita memahami keluarga itu bagaimana kita mengikuti kata hati ya? Nah, itu dia. Jadi malam ini saya terinspirasi oleh Tuhan untuk mengangkat tema follow your heart ya. Ikuti kata hatimu. Sebelumnya saya banyak baca buku ya. Sekarang ini mungkin karena usia sudah kepala 4 lebih. Masih muda ya? Masih muda. Jadi arahnya itu udah mulai ke spiritual, ke ketuhanan gitu, ke kedamaian, ke filosofi. Saya membaca buku-buku seperti Hidup Senang, Mati Tenang. Oh gitu ya, bukan Hidup Senang. Itu ya, seperti yang biasa kita dengar gitu ya. Iya, Hidup Senang, Mati Tenang. Kemudian Hidup Tanpa Penyesalan. Baru saya baca bukunya John Cozy ya. Kemudian dibaca lagi Follow Your Heart gitu. Jadi banyak-banyak buku yang bercerita tentang itu, yang isinya adalah wawancara dari orang-orang itu. Buku yang Hidup Tanpa Penyesalan tuh isinya ada kira-kira 500 atau 300 orang tua yang usianya senior di atas 60 tahun yang diwawancarai, bercerita tentang bagaimana sih supaya hidup ini tidak berisi penyesalan demi penyesalan. Kenapa saya dulu kok begini, kenapa saya dulu kok gitu. Nah, gini gitu ya. Iya betul Mbak Nancy. Dan mengarahnya itu kok ke arahnya follow your heart ya, ikuti kata hatimu. Tapi seringkali kita bertanya, yang kata hati itu yang mana sih gitu. Karena kan kita suka maunya begini, maunya begitu. Nah itu sebenarnya kata hati atau bukan kata hati. Kata hatinya siapa nih sebetulnya? Iya, jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar, bisa membedakan mana yang kata hati dan bukan kata hati. Karena lama saya belajar tentang itu dan belajar untuk memisahkannya itu yang sulit Mbak Nancy. Oke, dan perjalanan 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk bisa mengikuti kemana nih kata hati. Tentunya ingin kita bawa dan bagaimana membangun Indonesia yang kuat itu melalui keluarga, melalui kata hati tadi. Iya, mungkin kalau nggak dengan kata hati nggak tahan kita sampai 7 tahun ya. Kalau kita lihat talkshow kan paling banter tahan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita sampai 7 tahun ini juga hal yang luar biasa. Padahal kita ini program sosial ya, murni sosial begitu. Jadi itu adalah bagian daripada bagaimana kita menemukan kata hati kita begitu. Oke, seperti mungkin ini ya mungkin nggak ada yang akan bilang pada kita apa itu dan harus bagaimana, tetapi percaya bahwa itu bisa akan terus berjalan gitu, move on and on ya. Ya, jadi ceritanya kan hidup ini adalah sebuah perjalanan ya. From dari mana to mau kemana dan berakhir di mana. Nah biasanya kalau kita bicara hidup ya dimulainya sejak lahir, berakhirnya pas kita mati Mbak gitu. Nah makanya kalau kita ikut pelatihan Stephen Covey itu waktu kita pertama kali workshopnya yang dimulai itu adalah membayangkan pada saat kita mati. Pada saat kita mati, kita disuruh bayangkan orang-orang yang kita kenal hadir dalam acara itu. Terus kita disuruh membayangkan apa yang ingin kita dengarkan dari mulut mereka satu persatu. Mulai dari orang yang terjauh sampai keluarga dekat, sampai istri dan anak-anak kita. Nah, disitulah kita akan tahu siapa kita dan tujuan akhir kita sebenarnya mau kemana begitu Mbak. Itu dulu waktu saya ikut workshop itu dalam banget ya.
dan secara spontan alam bawah sadar saya langsung keluar gitu. Nanti kalau saya mati saya mau begini gitu. Nah, kemudian waktu kita bicara bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya ibarat sebuah perjalanan, pasti jalan itu nggak pernah lurus, berkelok-kelok, banyak perempatan, terjal juga, banyak pilihan dan sebagainya. Nah, disitulah kenapa kita penting untuk pertama punya tujuan yang jelas. Mau seperti apa yang digambarkan oleh Stephen Covey, starting with the end. Mulai dulu dari tujuan akhir kamu mau apa. Tapi begitupun kita sudah punya tujuan akhir yang sangat jelas begitu, yang kita tuliskan secara detail, tapi di perjalanan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kita membutuhkan sebuah kompas, Mbak. Penunjuk ya, penunjuk arah yang selalu mengingatkan kepada kita kapan kita harus belok kiri, kapan harus lurus, dan kapan harus belok kanan. Persis, sepertinya saya juga harus melihat penunjuk arah jam ya, penunjuk arah bahwa kita mesti break. Dan malam hari ini juga kita kedatangan tamu nanti yang akan juga diskusi, akan ada testimoni ya. Siapa sih tamunya ya malam ini? Rahasia nanti. Rahasia ya. Nanti setelah pesan-pesan berikut kita akan perkenalkan. Dan saya juga punya tamu tetap di sebelah kanan saya ya. Ada Mas Putra juga yang selalu setia ya mendampingi kita. Dan smart listener, untuk Anda yang ingin berbagi dengan kita, berinteraksi, silakan, karena kita buka kesempatan di line telepon maupun di line SMS. Anda bisa hubungi 0812 11 12 959 atau juga melalui 021 398 33888. Kita masih akan mengulas tentang follow your heart atau ikuti kata hati Anda. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Kita kembali bersama Anda dari Smart FM Jakarta, dan tentunya masih menyapa Anda dimanapun Anda berada di seluruh jaringan Smart FM Network. Anda bisa bergabung bersama kami melalui Makassar, Manado, lalu juga Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Surabaya, dan Jakarta pastinya. Dan tentunya Anda tidak ketinggalan bisa bergabung di melalui Smart FM Medan dan juga Palembang. Kita masih mengulas tema tentang follow your heart atau ikuti kata hati Anda. Dan tadi kan Ayu mau kasih bocoran, tamunya siapa? Tamu kita ini jauh sekali datangnya. Didatangkan jauh-jauh ya. Dulu beliau tinggal di Medan, ya. Sekarang berdinas di Bukit Tinggi. Nah, jadi masih Sumatera juga ya? Sumatera juga. Nah, ini dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Namanya Pak Taufik. Oh, ini ya, sosoknya begitu ya? Ayahnya Ananda Fayas dan Akila, yang juga menjadi kepanjangan tangan Indonesian Strong from Home untuk dulu wilayah Sumatera ya. Beliau menyanggupi wilayah Sumatera yang dengan setia mendistribusikan talkshow kita kepada siapa saja yang berkenan untuk mendapatkan CD-nya secara free. Kita berterima kasih juga kepada Pak Taufik. Terima kasih juga telah hadir hari ini, malam ini, begitu Mbak. Bisa meluangkan waktu ya, bisa ngobrol dengan kita. Ya, berbagi cerita mudah-mudahan nanti. Baik, selamat datang ya Pak Taufik di Smart FM. Ya, terima kasih sudah hadir. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita bicara tadi kan Ayah, bagaimana kita mengikuti kata hati. Tetapi kan tadi perlu tujuan yang jelas, lalu juga ada petunjuk. Nah, ini ada nggak sih sebetulnya kita melihat kata hati itu perlu nggak sebuah cara untuk menelusuri, lalu juga mungkin ada ukurannya yang mana nih sebetulnya gitu yang sesungguhnya? Itu yang lama saya pertanyakan sebenarnya melalui batin saya gitu. Terus akhirnya saya belajar dari semua orang, mulai dari ahli agama, terus sampai siapapun yang saya lihat, yang saya pandang cukup mumpuni begitu. Sampai Confucius pun saya baca bukunya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kata hati, kita harus memahami dulu struktur tubuh kita, struktur tubuh manusia seperti apa. Nah, ternyata manusia itu terdiri dari yang kita sebut sebagai, ya, kalau dalam bahasa bahasa seni sastra itu ada yang namanya hati. Kalau bahasa Inggris bilangnya heart, ya, jantung. Yeah. Nah, kemudian ada yang namanya pikiran. Nah, pikiran itu ada yang pikiran sadar dan
pikiran bawah sadar. Nah, dalam kita berproses menjalani kehidupan, 3 hal ini saling berperan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada keputusan yang diambil oleh alam bawah sadar, ada keputusan yang diambil oleh alam sadar, ada keputusan yang diambil oleh hati nurani. Nah, permasalahannya tahu nggak kita yang mana ini datangnya gitu ya? Ini datang dari yang mana nih? Apakah dari alam bawah sadar, alam sadar, atau dari hati nurani? Nah, sampai suatu ketika saya mempelajari mulai dari yang rumit sampai yang sederhana. Jadi kalau mau dibagikan ya yang paling sederhana saja. Cara kita membedakan adalah begini. Kalau hati nurani itu adalah datangnya pertama kali. Pertama kali. Jadi kalau misalnya muncul ide di kepala kita yang pertama kali, itu biasanya datangnya dari hati nurani. Checking pertamanya itu. Terus yang kedua, checking keduanya adalah kalau itu datangnya pertama kali, kita cek kedua, benarkah ini dari hati nurani? Nah, biasanya ide-ide dasarnya itu tidak merugikan orang lain. Gitu. Jadi walaupun datangnya pertama, kalau kira-kira merugikan orang lain, nah itu bukan dari hati nurani biasanya. Nah, kemudian itu cirinya ya. Jadi kita coba ingat-ingat mungkin yang ada di ruangan ini juga para pendengar Smart FM di seluruh Indonesia. Pernah nggak kita punya ketukan suara hati misalnya pada saat Ramadan kita mau nyumbang, ada ketukan. Biasanya ketukan itu berikut angkanya loh, gitu ya, angkanya sekian. Langsung ada jumlahnya gitu ya. Misalnya saya katakanlah saya menyumbang di Ramadan ini 1 juta gitu. Itu pertama kali ketukan itu datang, itu biasanya nurani, itu hati. Tapi ditunggu saja 5 menit. Nah, itu biasanya datang pikiran. Yang pertama itu pikiran sadar. Bagus juga ya kalau saya nyumbang segitu. Kira-kira akan banyak manfaatnya. Nah, kemudian berikutnya data-data alam bawah sadar datang. Keluar. Tapi kan kamu belum bayar cicilan ini, kamu belum bayar itu. Terus anak kamu nanti harus bayaran sekolah, terus seragam baru dan sebagainya. Wah, data-data itu terus bermunculan. Makanya angka yang 1 juta tadi mulai dikurangi. Nggak jadi 1 juta deh, 100 aja. Wah, jauh benar ya. Gimana kalau separuhnya gitu. Nanti ditunggu lagi 10 menit, pasti dianalisis lagi oleh pikiran, dianalisis. Tapi jangan-jangan kalau begini gimana ya? Akhirnya jatuhnya bisa jadi cuma 15.000 gitu, atau mungkin 50.000. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana yang saya pelajari dari seorang ahli makrifat tentang bagaimana sih menemukan kata hati. Jadi ingatlah, katanya pikiran pertama itu catat gitu. Jadi kalau memang sudah segitu, ya itu kata hati. Dan kata hati itu biasanya sumbernya salah satunya dari Tuhan begitu. Nah, sisanya dari kata hati tadi adalah analisis pikiran. Nah, pikiran itu sumbernya dari mana? Dari catatan memori-memori. Apabila memori yang tertanam di dalam pikiran kita melalui pengalaman hidup kita isinya adalah tentang keburukan demi keburukan, ketakutan demi ketakutan yang ditanamkan, maka nanti si penganalisis ini dia akan terus memberikan data-data supaya hati nurani tidak mau melakukan itu. Tergoda ya jadinya. Tergoda. Nah, itu yang dalam istilah agama dikatakan sebagai malaikat dan iblis. Jadi seorang ahli marifat menerjemahkan itu. Jadi bukan sosok ya, iblis sama malaikat itu datang ke kepala kita, yang satu tusuk-tusuk, yang satu tusuk-tusuk. Enggak begitu konsepsinya. Itu memang ada di dalam batin kita, itu tertanam di dalam diri kita. Exactly. Proses itu terjadi setiap hari. Nah, masalahnya adalah pada saat kita melakukan proses perjalanan ini, antara hati nurani dan pikiran itu terus berkecamuk seperti malaikat dengan setan ya, iblis begitu. Itu analogi sebenarnya ya. Nah, jadi muncullah akhirnya kehidupan yang bukan berdasarkan hati nurani. Padahal hati nurani itu sumbernya dari ilahi, dari Tuhan. Itu petunjuk, itu kompas sejati. Dan itu sebenarnya datangnya murni begitu ya? Murni, dan itu kalau diikuti menurut hasil wawancaranya Izo ya, Zon Izo tadi. Kalau itu diikuti, maka nanti kalian kalau sudah tua itu hidup tanpa penyesalan.
Karena memang itu ternyata yang menimbulkan kebahagiaan itu. Walaupun pada saat memulai untuk mengikuti hati nurani itu seringkali pikiran ikut campur. Misal yang paling umum sekali zaman saya dulu masih ngantor ya. Sebagai seorang akuntan, itu tiap hari tuh nggak betah kerja gitu. Hati nurani bilang kamu nggak di sini, kamu nggak di sini. Tapi pikiran bilang emang diterima nanti kalau pindah, terus gajinya berapa, terus perusahaannya apa, itu terus namanya galau ya iya. Akhirnya data-data itu terus, nah muncullah ketakutan, nggak berani, diem aja di tempat. Nah sampai akhirnya hidup itu dengan ngeluh terus, hidup dengan nyesel terus. Nah sampai akhirnya nanti tiba saat tua muncullah penyesalan demi penyesalan. Kenapa sih dulu saya nggak pindah, nggak ngikutin, pengen kerja di sini kok saya takut gitu. Kenapa sih saya dulu lebih sibuk dan nggak memperhatikan keluarga. Nah, John Izzo itu merangkum catatan-catatan orang yang menyesal dan tidak menyesal gitu. Dan ternyata didapati bahwa yang tidak menyesali masa tuanya itu adalah orang-orang yang selalu hidupnya mengikuti hati nuraninya, walaupun itu penuh tantangan, penuh kepahitan. Tapi ternyata karena hati nurani itu datangnya dari Tuhan, Tuhan itu sudah mempersiapkan semua jalan keluarnya satu persatu. Jadi ada tantangan, pasti juga ada jalan keluarnya ya. Believe it or not, ya begitu. Karena ini adalah sebuah hasil wawancara dari orang yang sudah mengalami, jadi saya menganggap validitasnya tinggi. Tapi sebelum saya ketemu bukunya John Izzo, saya sudah berapa tahun yang lalu ya, umurnya kira-kira 33 tahun persisnya. 33 tahun itu sudah memikirkan tentang bagaimana ya hidup yang sesungguhnya. Akhirnya saya mulai belajar berani mengatasi tantangan dan mengikuti hati nurani. Ya risikonya ya jelas, baik secara finansial, jabatan, fasilitas, keuangan yang paling berat. Dari semua itu mayoritas problem kita tuh di keuangan, karena keuangan itu meliputi semua sektor, termasuk beli susu anak. Itu banyak gitu ya. Tentunya tantangan yang harus dihadapi dan disikapi tentunya. Tapi pada saat kita follow your heart, 7 tahun bertahan di sini begitu, 10 tahun saya mendirikan sekolah dengan babak belur, ya tetap saja bahagia gitu. Jadi tidak ada penyesalan. Seperti yang Izzo bilang bahwa saya tidak pernah menyesali. Bahkan saya bicara tadi sama Pak Taufik waktu ngobrol-ngobrol sebelum kita on air. Kalau memang saya salah tolong dikoreksi Pak Taufik. Oke ya. Saya waktu masih muda itu merasa menikmati hidup saya, Mbak. Saya tuh explorer ya, jadi sering berkelana gitu, terutama ke gunung sama ke hutan, hobinya alam. Saya merasa bahagia yang tak terhingga. Tapi ternyata begitu saya mengikuti hati nurani ya, membawakan program keluarga ini, justru saya katakan ini adalah hidup saya yang paling membahagiakan. Betul nggak Pak Taufik tadi saya bicara begitu? Betul Ayah. Hal itu juga kami rasakan Mbak Nancy. Selamat malam, selamat listener. Bagaimana kalau kita mau mengikuti kata hati, kita mungkin bisa melihat dari kepolosan anak-anak tercinta itu. Bagaimana dia menyikapi sesuatu itu tanpa ada melihat kepentingan, tanpa melihat aspek positif atau negatif. Contoh konkretnya waktu kami dalam perjalanan mau lebaran, berhenti sholat Jumat di satu masjid. Waktu itu kita tidak ingat membawa uang. Ananda Faiz itu kalau sudah masuk masjid itu sudah tahu ada kota infak. Setelah sholat beliau mengeluh, Mbak Nancy, Ayah Edi dan Smart Listener, "Ayah, kenapa kamu tidak membawa uang? Kan kita sudah tahu kalau kita mau masuk masjid ada kota infak untuk masjid, ada kota infak untuk orang yatim, ada kota infak untuk panti asuhan. Kan ini uang ini untuk kita kasihkan ke almarhum Akas dan almarhum nenek, bukan untuk Faiz, untuk ayah. Karena uangnya kan tidak kita pegang lagi." Itu mungkin salah satu bentuk kata hati yang bisa kita lihat kepolosan dari anak-anak itu. Belajar dari bagaimana anak-anak ya. Dan saya udah nggak melihat lagi kepolosan dari Mas Bowo ya. Dari tadi udah ngingetin saya, ayo break dulu gitu. Udah nggak polos lagi kalau kayak gitu ya. Oke, baik, kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Dan terima kasih Smart Listener untuk Anda yang sudah berinteraksi melalui beberapa SMS. Dan Anda juga ingin berinteraksi di line telepon juga kami akan buka di sesi berikut selepas informasi berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali.
Follow Your Heart masih kita ulas bersama Ayah Edi, dan beliau juga kehadiran tamu malam hari ini ada Pak Taufik dari Bukit Tinggi. Dan terima kasih juga untuk Anda smart listener yang berpartisipasi di program ini. Dan Anda yang mau bergabung, tentunya dari tadi mungkin udah gak sabar pengen langsung ngobrol dengan Ayah, cerita langsung di line telepon juga silahkan, karena kita sudah buka kembali di 021398338888. Kalau tadi kita kembali lagi Ayah, bahwa checking awalnya adalah bagaimana melihat hati nurani itu adalah tanda yang awal. Lalu juga kalau itu tidak merugikan orang lain, maka sebenarnya itu adanya murni, seperti itu ya. Jadi begitu tidak ada godaan yang lain, sebenarnya apakah perlu langsung kita lakukan sebuah tindakan seperti itu, atau mungkin perlu sebuah pertimbangan lagi? Jadi kalau saya melihat begini ya, ada dua hal yang berbeda yang diajarkan kepada kita dalam menapaki hidup, antara orang bijak dengan orang pintar. Ya, orang bijak dengan orang pintar. Kalau saya belajar dengan orang bijak itu selalu mengarahkan kepada kita, ikuti kata hatimu, walaupun itu mungkin berseberangan dengan budaya, berseberangan dengan orang-orang di sekitarmu, berseberangan dengan pandangan masyarakat. Nah, tapi kalau saya dengarkan dari orang-orang pintar, pintar selalu menasihatkan, ikuti pikiranmu, masuk akal atau tidak, logis atau tidak, untung ruginya di mana, seperti itu. Nah, orang pintar selalu bicara tentang untung rugi. Jadi faktornya adalah analisis. Nah, itu kerjaan pikiran, memang kerjaan pikiran. Pikiran itu kerjanya menganalisis untung rugi. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan untung rugi, maka kita nggak akan pernah beramal, karena itu kerja pikiran. Gitu. Pikiran kan, untungnya saya apa nih? Wah, saya harus diekspos nih, gitu kan. Tapi kalau kerja hati nurani itu tidak bicara untung rugi. Dia muncul seketika begitu saja, gitu. Sama kayak kita misalnya melihat seorang pengemis waktu naik kendaraan gitu. Tanya aja hati nurani, apa nih yang harus saya lakukan? Jadi nggak usah pakai analisis. Jadi kalau hati bilang kasih, ya kasih. Gitu, nggak usah pakai nanti begini, nanti jangan dia begini, jangan begitu. Soalnya kalau udah ditunda 5 menit biasanya muncul seperti itu. Nah, ini juga berlaku buat orang yang sedang kebimbangan terhadap karir, jodoh, memilih jurusan sekolah, kemudian sedang menghadapi problem dan kendala-kendala kehidupan begitu. Nah, ini yang disebut dalam bahasa saya adalah junction, perempatan. Jadi kalau kita mau pergi dari Bukit Tinggi misalnya ke Palembang atau ke Jakarta, kalau jalan darat itu kan selalu lewat perempatan ya, ada persimpangan gitu ya. Ada ratusan persimpangan yang harus dilalui. Nah, dalam persimpangan ini kan biasanya orang sering kebimbangan kalau nggak punya kompas. Kalau nggak lurus kiri apa kanan gitu. Iya, persis. Kalau nggak punya kompas ya berhenti dulu, ini kiri kanan apa lurus begitu. Tapi kalau misalnya kita punya kompas dan percaya pada kompasnya, insya Allah ya, kalau walaupun lurus itu jalannya berbatu, yang kiri kanan aspal licin ya dia tetap maju lurus. Lurus ini menurut sesuai kompas saya lurus tadi, gitu. Iya, dan akhirnya sampai begitu. Nah, problematik kita adalah bahwa anak kita dibesarkan dengan era pintar, bukan era bijak. Saya juga dididik dengan era pintar, bukan era bijak. Akhirnya negara ini bukan negara bijak, negara pintar. Dan pintar itu kita tahu ya, pintar itu bicara kepentingan. Untuk kepentingan siapa, untuk keuntungan siapa. Tapi kalau bijak itu selalu bicaranya adalah kemaslahatan. Nah, biasanya ke semua orang begitu. Jadi kenapa saya merasa ini penting sekali? Karena saya mengalami dalam hidup saya berhadapan dengan pikiran, di mana dulu saya dilatih pikirannya, kamu kalau sekolah yang pinter, biar pinter cari uang, itu pikiran. Jadi bukan kalau sekolah itu cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kamu jadi orang yang bijak, bukan begitu. Terus nanti kalau kuliah pilih jurusan yang gampang cari kerja dan gajinya gede. Benar, itu saya ikuti. Itu anjuran orang pintar. Kemudian begitu berikutnya saya sudah lulus kuliah, kalau kerja pilih perusahaan-perusahaan asing yang gajinya gede. Nah, itu juga saya ikuti. Makanya waktu kemarin ngobrol sama Mas Putra, wah, saya sekarang sudah beda nasihatnya. Jangan kita ngelihat gajinya, lihat tantangannya sama happiness. Mas Putra seneng nggak ngerjain ini? Kalau nggak seneng tinggalin. Tapi kalau seneng, biar nggak dibayar, lakukan terus karena bayar. Seneng ya, tiap Selasa nemenin kita di sini.
Jadi finance itu nanti akan mengikuti kalau kita happy begitu. Kalau kita mengikuti kata hati kita. Kalau dari pengalaman Pak Taufik sendiri gimana ini? Waktu pertama kali memutuskan ini datang dari kata hati atau mungkin dari pola asuh yang lama, nilai-nilai yang lama yang dibawa atau gimana? Mungkin sebagian dari pola asuh, karena alhamdulillah waktu dididik oleh almarhum dan almarhumah orang tua itu ya alam demokratis sudah mulai tertanam. Walaupun memang ada ria-ria itu lumrah, ditambah mungkin kegelisahan sendiri pada saat saya bicara sama istri waktu belum punya anak. Istri kebetulan dulu backgroundnya sama dengan bunda di rumah, mungkin akuntan ayah. Oh sama ya? Sama. Saya tanya, kadang-kadang kalian sebagai akuntan itu belajar ini belajar itu kepake nggak pada saat ngaudit? Atau kalau orang bikin jembatan, semua jurusan itu kepake nggak? Atau di jurusan saya sendiri semua ilmu-ilmu yang kita pelajari dari kuliah dari semester awal sampai akhir itu kepake nggak? Ternyata enggak. Pada satu masa, pada saat bunda hamil anak pertama, saya ketemu di Gramedia Pekanbaru waktu kita masih tinggal di Dumai itu satu buku 37 kebiasaan di Gramedia. Saya lihat ini kok buku menarik, dari sampul dia udah menarik. Saya buka pelan-pelan, cocok dengan kegelisahan yang saya alami. Tahun berapa itu Pak? 2007 awal. 7 ya, iya buku itu 2007 awal. Saya lihat ini kok cocok, seperti hal yang di buku itu kan. Kalau anak jatuh dipukul. Saya juga tidak sependapat dengan itu. Atau waktu pada saat kita yang memang pada saat menikah itu agak lama dapat momongan. Pada saat pulang, kok tetangga bilang, kok anaknya badannya buruk. Loh, anakku bagus-bagus putih montok kok dibilang buruk. Di buku itu cocok, ternyata mitos kan. Saya kegelisahan-kegelisahan itu tersambung. Dan juga saya lihat apa yang diajarkan dalam inspirasi di Indonesia Strong from Home ini membumi. Kita laksanakan, akhirnya yang ada itu enjoy, happy. Proses saya cerita sama ayah setahun yang lalu, saya jalan dari Medan ke Jakarta ini untuk menghadiri undangan juga dari ayah, satu diantaranya itu lewat darat Mbak Nancy. Proses yang ada itu sebagai proses pembelajaran. Sepanjang jalan itu? Sepanjang jalan ayah. Yang Allah memang menunjukkan siang itu Ananda Faiz tidak dulu menemani saya membawa mobil. 3 hari padahal itu? 2 hari. 2 hari karena 3 hari ya, dari Medan kita transit sempat di Pekanbaru, Palembang, istirahat dulu di rumah orang tua. Proses itu benar-benar belajar. Beliau itu mempelajari ada eksavator. Apa itu eksavator? Itu apa? Rel kereta api. Itu mobil apa? Mobil ini. Dan terakhir kayak kita kemarin dari Bukit Tinggi menuju Palembang itu prosesnya itu sekarang beliau itu proses memahami seperti kalau dalam pelajaran sekolah mungkin geografi. Melihat seperti tadi Mbak Nancy bilang persimpangan. Ayah, kita sekarang berada di kota apa? Kita menuju Palembang, kota apa aja yang kita lewatin? Ini. Ini dipetakan ada sini. Kenapa kita tidak lewat sini? Kalau di situ jalannya tidak aman, banyak kelokan. Aku kan bisa berpegangan, benar-benar logika itu berjalan. Tapi kenapa jalannya tidak lurus? Kan kalau lurus kita bisa lebih enak, aku tidak akan mual perutku. Jadi benar-benar apa yang terjadi itu semua itu menjadi enjoy. Jadi semua proses itu benar-benar enak dan kita menjadi suatu kenikmatan yang tiada tara seperti ayah bilang tadi. Oke, baik. Itu dari pengalaman beliau ayah. Nah, ini juga ada yang ingin diskusi tentang apa yang kita ulas ya ayah. Sebetulnya kalau kita bicara tentang kata hati, apa itu datangnya dari tingkat spiritual yang baik, baru itu bisa tentunya bisa kita katakanlah tadi kita petik. Baik, yang memberitahu saya itu adalah orang yang spiritualnya tinggi. Ya, kalau dalam Islam itu mungkin tingkatan ma'rifat. Tapi yang mendapatkan petunjuk kata hati itu tidak harus spiritualnya tinggi. Setiap orang, bahkan orang yang paling buruk pun, maling atau penjahat pun setiap hari itu punya kata hati dalam batinnya. Hanya masalahnya dia ikut yang kata hati atau yang pikiran. Jadi siapapun itu seperti itu. Jadi kalau dalam salah satu buku dikatakan orang sering bilang, ya Tuhan gitu ya, apakah engkau tidak mendengarkan aku? Tuhan itu mendengar. Bahkan Tuhan itu memberikan petunjuk. Bahkan katanya masalahnya bukan aku tidak mendengarmu, tapi mungkin kamu yang tidak mendengarku. Gitu. Karena melalui kata hati itu Tuhan setiap hari bicara. Ambil contoh begini ya. Saya tanya sama Mas Putra nih misalnya, atau Pak Taufik, atau siapapun yang pernah mengalami masa muda. Pernah gak di antara kita nih smart listener dulu waktu masih muda nih kuliah ya, zamannya uang pas-pasan gitu, pernah gak ada yang makan gorengan 5 ngaku 3 misalnya? Tuh, yang sebelah saya udah langsung senyum-senyum ya.
Oke. Gitu. Nah, terus jujur aja nih, sekarang kita pas udah dewasa menyadari, pernah nggak ada dentingan kata hati bilang, jujur, ngaku aja, udah bilang aja 5 gitu. Ada nggak sentakan-sentakan itu? Saya yakin selalu ada sentakan itu. Itulah kenapa orang kalau berbuat salah itu pucat. Ya, pucat, kecuali yang profesional yang udah bandit besar gitu. Kalau yang umum-umum pasti pucat. Kenapa? Karena hatinya itu berdesir terus bicara tentang kamu salah, kamu salah, gitu kamu salah. Itu kalau kita jujur pada diri sendiri, dengarkan itu, pasti kita akan terus selalu kebimbing. Karena dia akan selalu cerita, salah. Naik bis juga belum bayar, selalu diingatkan, ayo bayar. Tapi dulu zaman mahasiswa, sayang lumayan gak ditagih. Tapi saya harus jujur aja, kita break lagi. Oh iya, baik gitu. Dan Smart Listener, kita akan kembali selepas informasi berikut. Dan terima kasih banyak untuk Pak Anto di Tangerang. Jadi itu tadi yang sudah dijawab oleh Ayah ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dari mana sih sebetulnya kita melihat apa kata hati itu datang dari tingkat spiritual yang cukup baik ya. Kami akan segera kembali selepas informasi berikut ini. Dari Smart FM Jakarta kita masih berbagi inspirasi, dan malam ini lewat program Indonesian Strong from Home kita masih mengulas tentang Follow Your Heart atau ikuti kata hati Anda. Dan Edi masih mengulasnya bersama bintang tamu yang hadir malam ini, ada Pak Taufik dari Bukit Tinggi. Kita juga masih mengundang Anda tentunya yang ingin berinteraksi, karena kita buka kesempatan di line telepon maupun di line SMS. Dan di sesi pertama, kedua, dan ketiga tadi ada beberapa hal yang menarik yang sempat diulas oleh Ayah, bahwa tujuannya perlu jelas ketika kita memang ingin menelusuri bagaimana kata hati itu yang sesungguhnya, lalu ada ukurannya, karena itu menjadi petunjuk atau juga penunjuk arah ya bagaimana kita ingin melakukan sesuatu. Dan kalau kita belajar dari struktur tubuh manusia itu sebetulnya sudah diberikan banyak banyak tanda-tanda begitu, dari mulai hati nurani, lalu juga ada alam bawah sadar, alam sadar kita itu menuntun kita untuk tadi bisa memutuskan sesuatu. Tetapi saya juga harus memutuskan sesuatu, menjawab pertanyaan dulu dari line telepon yang sudah tersambung. Silakan. Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, dari siapa, di mana? Dengan Sigit di Jakarta, Mbak Nancy. Sigit, silakan Pak Sigit. Oke, selamat malam Ayah Hedi. Selamat malam Pak Sigit. Apa kabar? Selamat malam Pak Taufik ya. Selamat malam Pak Sigit. Kayaknya saya nggak pernah absen nih ngikutin ini. Alhamdulillah, berkah Pak. Mungkin sampai virus-virusnya terbawa ke rekan-rekan di kerjaan sama di tetangga ya Pak ya. Virusnya Bapak, virus baik ya. Itu pahalanya mengalir loh Pak, jangan khawatir itu. Amin. Insya Allah ya Pak. Silakan Pak. Pak, ini menarik Ayah bicara tentang kata hati nih Ayah. Iya. Ya, kemarin saya kan pulang dari Medan, minggu Senin sampai Jumat. Nah, teman saya di Medan itu punya anak. Iya. Sekarang udah di Jogja. Cuma yang ceritakan dulu waktu SMA di Padang Ayah. Iya. Dia itu ranking 4. Iya. Olimpiade nomor 1, juara 1 di Sumatera Barat nomor 1. Iya. Guru kepala sekolahnya ngajarkan dia ke kedokteran. Oke. Katanya pintar. Terus bapaknya juga nyaranin kedokteran, tetapi anak itu nggak mau Ayah. Maunya kemana? Dia katanya pengen ngambil seni. Seni itu apa Pak? Seni. Oh seni. Seni musik Ayah. Oke. Musik. Oke. Terus akhirnya dia bilang, saya bisa ya ke kedokteran, saya bisa. Saya jamin saya bisa. Cuma Adit, kebetulan namanya Adit nggak suka, dia bilang gitu Ayah. Oke, iya. Kemudian dia tes di IC Jogja, diterima sampai sekarang di sana. Terus dia tuh bilang, katanya nanti Adit nggak tinggal di Indonesia, saya mau hidup tinggal di Perancis. Oke. Saya di sana lebih tenang Ayah, di Perancis. Pokoknya tinggal di sana, nanti saya pulang kampungnya ke Indonesia. Wah, keren. Pertanyaannya Pak? Dia sekarang ngambil beasiswa dan ngarahnya dia ke sana terus dulu ya. Nah, pertanyaan saya itu memang benar-benar kata hati atau gimana ya? Baik. Iya. Apa kata hati atau bukan gitu ya? Terima kasih Pak Sigit. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih sharingnya. Boleh langsung ditanggapi ya. Ya, begini Pak Sigit. Ini pertanyaannya bagus sekali karena saya sekarang ini banyak membimbing anak-anak konsultasi ya, SMA sama SMP yang masih nggak tahu harus ngambil jurusan apa, mau kemana, mau jadi apa. Nah, alhamdulillahnya adalah sebagian besar yang konsultasi itu mulai tersadarkan karena menjadi bagian pendengar Indonesian Strong from Home, juga simpatisan Indonesian Strong from Home. Jadi jangan sampai terjadi kekeliruan.
Nah, kembali lagi seperti tadi saya katakan, Pak Sigit, kita ini selalu mengalami godaan. Godaan, ya, pertama godaan yang datang dari pikiran, ya, untuk menggoda kita supaya tidak mengikuti kata hati. Jadi ciri-cirinya kalau godaan itu biasanya selalu bicaranya material, untung rugi, Pak. Nah, ini godaannya orang pinter. Itulah sebabnya kenapa kalau anak-anak dianggap berprestasi di sekolah, itu selalu nasihat dari orang tuanya, pilihlah kedokteran, pilihlah sesuatu bidang yang jelas uangnya, pilihlah yang menjanjikan, lebih tepatnya begitu, menjanjikan. Gurunya pun sama. Nah, ini dia masalahnya. Guru-guru kita itu terlatih untuk pintar, bukan terlatih untuk bijak. Padahal dulu di zaman Melayu lama, Pak Taufik ya, kita ingat ya, zaman Melayu lama, kita itu sangat menjunjung tinggi yang namanya orang bijak bestari. Ya, benar deh. Ya, tapi jumlah orang bijak bestari itu sekarang makin hari makin langka, makanya negaranya jadi seperti ini. Karena yang dimintai konsultasi, yang dimintai pendapat, yang dimintai advice bukan orang bijak tapi orang pinter. Kalau orang pinter itu selalu bicaranya untung rugi. Apa untungnya buat kamu, apa ruginya buat kamu, buat keluarga kamu. Jadi yang dikedepankan itu adalah ego kepentingannya. Nah, jadi mari kita belajar kembali menemukan kata hati kita supaya kita mengikuti petunjuk dan bimbingan dari Ilahi secara langsung. Nah, kembali kepada Adit tadi. Adit ini luar biasa kalau saya bilang. Ya. Ciri-cirinya kata hati, dia berani tetap eksis di tengah-tengah yang tadi di awal kita sebutkan ya. Tadi, ya, orang tua yang berseberangan, lingkungan yang berseberangan, nasihat guru yang berseberangan, semua yang berseberangan dia bisa atasi. Dia bisa tetap, dia bisa ajak bahwa saya bukan di sana tapi saya di sini. Konsisten dengan pilihannya ya. Saya begini dan dia punya keberanian untuk melakukan itu. Nah, jarang-jarang anak-anak berani melakukan itu. Itulah sebabnya kenapa banyak anak yang mengikuti bimbingan konseling kepada saya. Karena jarang ada anak yang seperti Adit ini secara ekstrim berani memutuskan bahwa saya tidak di sana tapi di sini walaupun saya mampu. Pilihan-pilihan pintar itu bukan karena kita mampu dan tidak mampu. Pada saat saya sekolah akunting, saya bukan tidak bisa akunting. Saya lulus dengan baik, begitu, sangat baik. Bahkan waktu sebelum lulus saya tanya sama ketua jurusan saya, jawabannya, kamu sih pasti lulus. Sampai begitu Mbak Nancy gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah saya bahagia dengan profesi itu? Bukan profesi akunting itu tidak penting, tapi pada saat kita tidak mengikuti kata hati, berarti kita tidak sesuai dengan petunjuk Ilahi. Nah, mulailah kita berhitung kan di akunting ini. Yang dipikirkan gaji mana, perusahaan mana yang berani gaji lebih besar, pindah, jadi kutu lompat. Padahal juga tidak membuat kita lebih bahagia, hanya penghasilan lebih, iya mungkin. Seperti itu, tanggung jawab lebih besar. Iya, tapi justru dari bukunya Izo, dari buku-buku para filosof, saya lihat bahwa tujuan hidup ini apa sih? Sebenarnya orang mencari kebahagiaan kok. Gitu. Coba kita lihat misalnya Mas Putra. Nah, pengen gaji tinggi gitu. Itu tujuannya apa? Supaya hidup saya ini terjamin. Hidup ini bisa beli ini, bisa beli ini. Freedom. Iya, ujung-ujungnya apa sih? Ya biar bahagia. Biar saya bahagia. Orang misalnya pindah kerja, tujuannya apa? Mencari kebahagiaannya. Sebenarnya semua orang itu mencari kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu ada tanpa harus dicari, kenapa harus dicari-cari kan? Nah, kata hati itu selalu menunjukkan kepada kita melalui kompas Tuhan, mengatakan bahwa kalau kamu mau bahagia ke sana arahnya, mau bahagia ke sana arahnya. Nah, Adit ini berani mengikuti kompas Tuhan gitu. Kamu ini Dit bukan untuk jadi seorang dokter. Bukan berarti dokter itu tidak baik dan sebagainya. Ini netral posisi ya. Hanya masalahnya Adit ini bukan untuk menjadi seorang saintis, tapi seorang art, seniman gitu. Ayo ikuti kata hatimu. Dan sebagian besar anak yang saya bimbing, yang saya arahkan kembali mengikuti kata hati mereka dengan dukungan orang tua secara penuh. Yang kemarin Nia 19 tahun sudah jadi creative director. Oke, pada waktu itu berangkat masih kecil lah ya. Berapa tahun kecil? yang 14 lalu tahun ya. Berapa sempat tahun yang lalu sempat talk show di sini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bahagia.
Kalau dia bahagia, dia akan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Itu sudah cerita dari keluarganya. Dan yang lebih menarik lagi, saya bilang sama ibunya, Bu, betapa bahagianya ibu. Di usia segini tuh biasanya anak-anak masih mengalami proses gejolak, penyimpangan perilaku remaja, masih bicaranya tentang pacaran dengan orang-orang yang gak beres, orang tuanya masih limbu. Ibu dengan ajak mendampingi seorang direktur muda yang visinya jauh ke depan tanpa problem-problem yang dialami. Persis seperti kan apa yang saya katakan dulu. Begitu seorang anak mengikuti kata hati dan dengan penuh cinta dia mengikutinya, dia bertanggung jawab juga ya, dia bertanggung jawab dengan hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia terbebas dari penyimpangan perilaku remaja. Kenapa? Karena sebagian besar penyimpangan-penyimpangan yang kita alami, baik remaja atau bukan remaja, itu disebabkan karena kita bukan berada di tempat kita seharusnya. Tujuannya nggak jelas. Nggak jelas tujuannya. Jadi kalau kita nggak tahu arah kita mau kemana, maka orang lain lah yang akan mengarahkan kita atau memberikan arah, Mbak Nancy. Baik, tapi kita sudah diarahkan oleh waktu lagi untuk melakukan beberapa informasi. Dan nanti kita akan ngobrol lagi dengan Ayah Edi dan juga Pak Taufik, tamu beliau malam hari ini. Dan terima kasih Smart Listener untuk kalian yang sudah berinteraksi bersama kami. Dan mudah-mudahan Pak Sigit tadi ini juga sudah menjawab ya pertanyaan yang tentunya tadi disampaikan. Kami akan segera kembali tentunya selepas informasi berikut. Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Smart FM, The Spirit of Indonesia masih kembali untuk Anda. Dan terima kasih Smart Listener masih setia bersama kami di 1 jam berikutnya. Kita masih menyapa Anda di Indonesian Strong From Home. Dan Ayah Edi juga masih setia untuk Anda. Beliau malam ini bersama tamu beliau, ada Pak Taufik dari Bukit Tinggi. Dan kita masih mengulas tentang follow your heart atau ikuti kata hati. Tadi ada beberapa yang cukup menarik di sesi pertama ya Ayah, bahwa ketika kita memang sudah bisa melakukan mungkin proses awal dan melihat bagaimana sih sebetulnya menelusuri kata hati yang sesungguhnya, tadi memang kita harus mulai atau datang dari hati nurani, dan itu kaitannya memang tidak merugikan orang lain. Nah tadi ada beberapa godaannya juga yang tentunya ini perlu kita sikapi ya dan kita cermati. Nah bagaimana menyikapi tentunya godaan yang datang ini untuk bisa katakanlah tadi tetap kita memutuskan sesuatu yang tentunya ini yang baik ya, ini yang awal yang mungkin lebih murni. Sebelum dijawab kita terima telepon dulu ya. Sekalian nanti dijawab dengan pertanyaan dari penelpon berikut. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, dari siapa di mana Ibu? Sandra, Tanjung Duren. Bu Sandra, Tanjung Duren. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Bu Sandra. Silakan ya, Bu. Saya juga lakukan hal yang sama Pak, buku-bukunya Bapak saya pinjam ini ke teman-teman saya. Luar biasa, terima kasih banyak Bu. Kemarin ada teman saya baru lahiran, saya pinjemin, kayaknya dia tertarik pengen. Nanti pahalanya mengalir terus Bu. Amin. Iya. Jadi dia belum mau diambil bukunya, belum mau diganti. Oh gitu ya. Bapak tuh yang buku yang pokoknya baru terbit deh. Oke, tapi boleh nanya nggak Bu Sandra? Bu Sandra sendiri udah dapat manfaatnya belum? Saya nggak menikah Bu, saya nggak punya anak. Oh gitu. Tapi saya ingin bermanfaat untuk anak-anak. Itu maksud saya, bermanfaat untuk banyak hal. Silakan. Itu mengikuti panggilan hati, itu kata hati namanya. Silakan Bu Sandra. Ada pertanyaan nih Pak dengan hubungan dengan diri saya pribadi. Iya. Saya melakukan satu pekerjaan sebagai agen asuransi ya. Iya. Nah, tapi seringkali dalam hal saya menjalankan itu, walaupun hati nurani saya tuh memang niat saya pengen melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain, cuman kebentur di masalah finansial. Oke. Jadi membangun usaha itu kan saya nggak bisa modal besar karena saya minus awalnya, mulainya dengan minus. Iya. Jadi saya, halo? Iya, halo Bu. Jadi saya ini sering kata hati tuh melakukan hal yang ini udah melakukan prospek tugas gitu ya. Coba kita cek ya, ini kata hati atau kata pikiran. Ya, saya bantu pertanyaan ya Bu ya untuk checking. Ini kata hati atau kata pikiran. Pertama, Ibu senang nggak jadi agen asuransi?
Seneng, Pak. Seneng. Yang Ibu Seneng buat banget. seneng itu karena apa yang Ibu kerjakan atau karena kalau dapat bonus? Saya senangnya justru pada saat saya melakukan prospek sama orang, membagikan informasi. Iya. Menyampaikan prospek bahwa orang tuh udah bisa tahu, dan saya punya kesempatan untuk bisa ceritakan manfaat-manfaat itu. Apalagi kalau orang itu menyadari kebutuhannya. Bukan karena saya dapat bonus, bukan ya, Pak, tapi saya ingin dia bisa mendapatkan manfaat itu. Ya, itu namanya kata hati. Tapi kalau Ibu di dalam melakukan prospek ya, kita sebutnya prospek ya. Iya. Dalam melakukan prospek itu yang kepikir adalah saya harus goal, saya harus close, nanti saya akan dapat bonus sekian, itu namanya pikiran. Oh, kalau memastikan saya harus closing, itu sebenarnya tekanan dari leader. Saya sendiri sih nggak mikirin ke situ. Iya, itu namanya pikiran. Itu pikiran ya. Sama seperti saya talkshow di sini. Kalau saya talkshow di sini untuk mendapatkan uang, misalnya promo program Ayah Edi apa segala macam, nanti saya akan punya keuntungan sekian, itu saya ngikutin pikiran. Tapi kalau saya datang dengan kata hati, itu saya terlepas tuh, bebas itu. Mau nanti efeknya kayak gimana, itu biar Tuhan dan alam semesta yang atur. Itu namanya mengikuti kata hati. Jadi Ibu sendiri bisa lihat nih orang-orang yang talkshow di Smart FM, mana yang ngikuti kata hati, mana yang bukan. Itu kelihatan banget dari gaya bahasanya, dari gaya bicaranya. Jadi kalau dia mengikuti kata hati, prosesnya itu lepas begitu ya, nggak ada embel-embel bahwa dia harus closing nih. Jadi dengan talkshow ini bikin saya jadi tertekan tuh karena ada diharuskan sama leader, kalau nggak closing satu saya didenda. Kayaknya gimana gitu loh. Saya kerja bukan pengen apa ya, bukan pengen closing gitu. Baik, Bu Sandra, kita sudah dapat poinnya. Nanti coba kita diskusikan lagi. Terima kasih ya, Bu. Tetap menjadi manfaat ya, Bu, untuk sekitarnya. Baik, selamat malam Bu Sandra. Wah, luar biasa ya. Beliau ini juga tetap ingin berbagi di tengah-tengah tugas yang juga beliau tekuni. Nah, kalau kita lihat tadi, beliau sudah memang memenuhi panggilan hatinya. Tetapi kan ada faktor-faktor lain juga yang itu bisa membentuk beliau. Baik, begini ya, kita mengikuti kata hati. Yang dilakukan Ibu Sandra sudah benar, mengikuti kata hati. Hanya mungkin institusinya yang dipilih belum benar, gitu. Jadi kalau saya lihat, apa sih tujuan Ibu? Ingin bermanfaat. Bermanfaat itu kan banyak sekali yang bisa dipilih, nggak harus asuransi, macam-macam. Nah, kalau institusi ini menargetkan sesuatu harus closing dan bicaranya adalah pintar, yang namanya bonus dan income, biasanya kan iming-imingnya bonus dan income, nggak apa-apa, itu nggak salah. Kalau kita memilih itu juga saya tidak menyalahkan, karena memang saya juga dulu pernah ada di wilayah itu, pernah ada di usia itu, di mana income adalah jadi bagian daripada target hidup saya. Ya kalau itu terjadi, ya lebih baik pindah institusi kalau menurut saya. Toh yang dikedepankan adalah bukan saya mencintai insurance, tapi saya ingin jadi bermanfaat. Jadi tinggal kita pilih saja nih, mana yang bisa bermanfaat nih, tapi tidak menekan saya. Ibu bisa misalnya di LSM, Ibu bisa misalnya di NGO atau di LSM asing ya, yang mereka tidak menekankan pada profit, tapi mereka menekankan pada manfaat. Banyak itu kalau American Aid, Australian Aid, apa aja begitu. Baik yang muslim atau yang non muslim, banyak. Ibu tinggal pilih saja, karena Ibu tipenya seperti itu. Begitu. Oke, kalau pertanyaan saya tadi Ayah yang belum sempat dijawab, nah gimana tuh kita menyikapi mengatasi godaan tadi ya? Yes. Jadi begini, Mbak Nancy, saya, Pak Taufik, Mas Putra, setiap hari itu pasti digoda oleh pikiran. Ngapain sih talkshow di Smart FM udah 7 tahun, dapat apa sih? Misalnya begitu ya. Nah, hanya berkahnya adalah sebelum saya di Smart FM, saya seorang profesional yang sudah bicara tentang uang, karir, profesi, rupiah dan dolar. Jadi begitu saya dapatkan semuanya, pertanyaan saya, am I happy? Saya bahagia gak sih? Apa ini kebahagiaan? So what setelah ini gitu? So what gitu loh. Nah, dari situlah pengalaman saya membimbing saya bahwa oke, kalau kamu dapat materinya, kamu belum tentu bahagia. Tapi kalau kamu dapat bahagianya, materinya ngikut. Dan itu faktanya begitu. That's true, betul-betul. Itu kejadian. Boleh tanya sama Pak Yakob. Pak Yakob itu kalau talkshow mana pernah dia promo? Gak pernah, slow, santai saja gitu. Tapi apakah beliau kekurangan klien? Tidak, banyak sekali. Saya tahu betul begitu. Tanpa harus dipromokan gitu. Karena itulah hukum semesta. Jadi nggak ada yang namanya take and give, itu bohong itu Pak. Benar.
take and give. Yang ada adalah give and take. Jadi menabur dan menuai. Beri dulu gitu ya. Beri dulu baru kita nanti mendapatkan dari alam semesta. Jadi take and give itu ajaran lama, itu ajaran orang pinter. Kalau ajaran orang bijak itu adalah give and take. Oke, baik. Nah, kalau dari pengalaman Pak Taufik sendiri, apakah sebetulnya yang sekarang ini dilakukan sudah mengikuti kata hati, begitu sudah happy, sudah sampai pada tujuan itu? Kalau masalah happy, kalau saya pribadi itu dimulai pada saat memilih jurusan kuliah dan profesi yang tidak usah saya sebutkan saya jalanin, saya merasa bahagia. Karena itu adalah pilihan dan didukung oleh orang tua. Tapi kebahagiaan yang saya alami itu ternyata lebih bernilai pada saat 2007 Desember kita dikaruniai anak yang pertama. Ditambah lagi Oktober 2010 anak yang kedua. Merasa itu kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana saya cerita sama Ayah Edi dan juga pada saat saya menelpon, Fayas yang sudah lancar berbicara senantiasa berkata, "Ayah, Bunda, aku sayang padamu. Aku juga sayang sama adik Akila." Dan kebahagiaan itu makin lengkap dengan proses parenting dari Inspirasi Indonesian Strong from Home. Bagaimana pada saat kita pergi membeli sesuatu, pada saat membeli sesuatu barang, misalnya yang sekarang lagi doyan ya biasa mereka anak-anak es krim, Ananda Faiz itu senantiasa mengingat ayah, atau kemarin waktu di Palembang sama kakeknya, dan bahasa di kampung sana, Akas beli es krimnya 3. Kenapa harus 3? 2 untukku, 1 untuk adik Akila. Walaupun memang mungkin lebih karena dia merasa dia lebih besar, tapi itu kebahagiaan luar biasa yang bagaimana mungkin orang tua senantiasa yang terjadi keributan ayah. Dan misalnya anak-anak berebut makanan, tapi yang terjadi begitu juga Ananda Akila, karena dia belum lancar berbicara pada saat berjalan, karena dia tahu kakaknya suka sama eksavator. Pada saat dia melihat eksavator di dalam perjalanan kita tuh, ya karena dia manggil kakak, karena manggil nama Yas, ditunjuknya yang ditunjuk itu eksavator. Dan Fayas pun respect melihat, terima kasih adik Akila, kamu sudah memberitahuku ada eksavator yang aku suka melihatnya. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya dengan beberapa pertanyaan di SMS. Sebentar Mbak, kalau boleh mengomentari. Oke, silahkan Ayah. Ini yang menarik begini ya, yang menarik. Kenapa sih Pak Taufik merasa bahagia sekarang? Ya, ini kuncinya sebenarnya adalah pada saat Pak Taufik melihat buku. Kayak diawali dari itu ya, melihat buku. Pada saat tahun 2007 melihat buku saya yang 37 kebiasaan Pak Taufik. Di dalam melihat buku itu kita bisa mengikuti kata hati, bisa mengikuti pikiran. Nah, kebetulan Pak Taufik kelihatannya mengikuti kata hati. Saya jelaskan apa bedanya. Kalau mengikuti kata hati, yang dibaca itu adalah judul, kemudian masuk ke wilayah daftar isi, kemudian kontennya. Oh cocok. Dia beli tanpa melihat harga. Kenapa? Karena kalau sudah tidak mengikuti kata hati, biasanya pikiran bermain. Masa sih buku setipis ini harganya segini? Betul nggak Pak Taufik? Benar ya. Kebanyakan masih terjadi seperti itu. Benar. Itu saya lihat di Facebook juga begitu. Beli di mana? Harganya berapa? Gitu. Jadi kalau sudah wilayahnya masuk ke harga dan sebagainya, itu bukan kata hati, tapi itu pikiran, itu analisis. Dia akan ukur antara ketebalan, panjang kertas dan sebagainya, ke harganya, ini kemahalan. Jadi pada saat kita memilih sesuatu pun itu menentukan kebahagiaan kita selanjutnya. Nah, itu juga yang sekarang saya lakukan pada saat milih buku itu. Benar-benar saya coba nutup harganya dulu. Saya lihat hati saya bilang gimana nih terhadap buku ini. Makanya istri saya sering merasa aneh gitu. Saya beli buku tebel-tebel harganya mahal gitu. Sudah Bunda, ini memang harus dibeli. Jadi bahasa saya simpel aja begitu. Ini memang harus dibeli. Jadi hati saya tuh bilang ini bawa pulang. Ini bawa pulang gitu. Padahal kadang harganya 180 gitu dan sebagainya. Tapi dari sisi manfaatnya, karena terbukti bahwa apa yang kita beli, buku ya seperti Zon Izo ini, itu juga kata hati juga tuh Pak Taufik. Ternyata melahirkan kebahagiaan. Dan Pak Taufik barusan bertestimoni. Itu semua berawal dari pertama kelahiran anak, kedua nemu buku. Nah, di situ dia ngikuti kata hati atau kata pikiran. Ya. Kalau kata pikiran yakin nggak dibeli deh. Karena bukunya tipis ya. Lebih pada kata hati ya. Iya. Oke, ini kata hati saya, kita ingin berbagi lagi nih. Oh boleh silakan. Dengan tentunya beberapa SMS. Bu Sandra, terima kasih sudah berbagi dengan kita, dan kita
melanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Hidayat di Cilacap. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Hidayat. Usia saya sudah 26 tahun dan sudah menikah. Ya. Tapi sampai dengan sekarang saya belum menemukan talent saya, dan tentunya sekarang saya bertugas sebagai salah seorang driver ya di sebuah perusahaan taksi. Nah, bagaimana caranya saya tidak takut dalam menjalankan kata hati saya? Begini Pak Hidayat, menurut seorang ahli makrifat ya, Tuhan itu setiap hari bicara pada kita. Jadi masalahnya adalah apakah kita mau mendengarkan. Nah, jadi kalau kita misalnya apakah kita mau mendengarkan, pertanyaan kedua, kita harus bisa mendengarkan yang mana kata hati dan yang mana pikiran, yang mana bijak, mana pintar gitu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, yang Pak Hidayat perlu lakukan, itu sambil bawa mobil ya, jangan mengeluh. Jadi bawa taksi, dinikmati. Nah, kemudian sambil melihat, menerawang, ngobrol sama tamu dan sebagainya, lihat, dengarkan apa yang dibilang oleh hati. Kalau hati bilang, aku ingin tetap di sini, aku ingin membawa taksi ini, aku bahagia, apapun kata orang gak usah didengarkan. Tapi kalau Bapak misalnya hatinya bilang bahwa ini bukan tempatku, harusnya aku tidak di sini. Nah, temukan dari hati juga harusnya kemana. Karena semua petunjuk itu datangnya itu lewat hati dan lewat orang-orang yang didatangkan ke kita begitu. Jadi orang-orang yang ketemu sama kita ini bukan kebetulan, Mbak. Itu Tuhan yang mendatangkan pada saat di momen-momen yang tepat. Pada saat saya kehilangan momentum lagi untuk harus lebih tinggi lagi, kan biasanya orang Indonesia itu cari perusahaan asing, nah itu ya, supaya gajinya besar. Kemudian kalau bisa cari perusahaan pertambangan, karena pertambangan lumayan gajinya cukup top gitu. Di atas pertambangan lagi kalau bisa pertambangan perusahaan asing di negara asing kan. Wah, gitu ya Pak. Lengkap ya. Tapi kan pada saat sudah sampai di situ ya kayak anak sekarang bilang, so what gitu loh. Gitu. Jadi bukan itu semua sebenarnya. Bukan itu semua. Itu yang ingin saya sharingkan dari pengalaman saya. Bukan itu semua. Jadi ikuti kata hati gitu. Walaupun hanya menjadi seorang guru, bukan hanya, tapi kata hatinya guru ya guru. Tapi gitu. Jadi guru-guru yang seperti apa dulu ya? Persis, guru itu master, jadi yang terbaik gitu. Jadi kalau di luar negeri itu guru master. Jadi kalau pengajar itu teacher. Jadi Pak Jansen cerita itu beda itu antara teacher dan master, jauh. Jadi kalau ingin jadi guru, guru yang master, jangan guru yang teacher karena itu pengajar. Bukan guru ya. Di silat pun namanya tetap dipanggil guru. Dan kalau diterjemahkan ke Inggris bukan teacher ya, master gitu. Ya. Kira-kira seperti itu Mbak Nancy. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Semoga bisa dapat inspirasinya dari situ dan bisa melihat kembali ya, menelusuri kata hatinya. Ya. Dan kita akan lalui beberapa informasi berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Dari 95.9 Smart FM Jakarta, ya Edi masih berbagi dengan Anda di program Indonesian Strong from Home. Dan ini sudah memasuki 1 jam berikutnya, ya hampir 1 jam setengah perjalanan kita ya. Dan Anda yang mungkin baru bergabung, belum mengikuti lengkap, Anda bisa kembali bergabung pada hari Sabtu ya. Kita akan siarkan kembali, ada siaran ulangnya pada pukul 10 sampai dengan 12 hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu di Smart FM Jakarta. Kita masih kembali dengan ulasan kita Follow Your Heart. Nah tadi Ayah, kalau kita sudah katakan menemukan mana itu yang memang betul-betul dari hati nurani dan mana itu yang berupa godaan. Nah lalu setelah itu apa yang perlu kita sebagai langkah awal kita, lalu apa yang perlu kita tata sebaiknya sehingga itu menjadi betul-betul fokus kita ke depan? Iya, pada saat hati kita mulai berbicara, sebenarnya setiap hari Tuhan berbicara lewat hati kita, tapi berbicara itu makin nyaring ya. Saya rasakan pada saat usia kita memasuki 25 sampai 30. Itu masa-masa nyaringnya. 30 dan saya waktu itu berani mengambil keputusan yang sangat ekstrim di 33. Usia 33, dan itu memang penuh penderitaan ya, karena 33 itu harusnya sudah selesai dan memutuskan begitu, saya baru memulainya. Tapi that's okay lah, ini pembelajaran buat kita semua, mungkin juga buat bangsa ini, karena lebih kurang juga gak jauh beda, banyak yang nasibnya seperti saya begitu.
Seperti Pak Hidayat ini juga mengalami, bersyukur 26 tahun sudah mempertanyakan ini. Ya. Nah, kalau hati kita sudah bicara, hei kamu bukan di sini, kamu bukan di sini. Iya, Tuhan saya bukan di sini, terus saya di mana dong? Beri saya petunjuk. Itu yang dulu saya katakan, saya harus kemana Tuhan? Saya harus jadi apa? Mulailah ketemu sama siapa namanya, lupa saya tuh, profesor di Yale. Saya nganterin kawan saya untuk bimbingan dia skripsi ya. Lupa namanya. Terus saya ngobrolnya diawali, kenapa sih Indonesia tuh kok hancur gitu, kenapa sih kok nggak beres-beres, apa sih bottom line problemnya. Waktu itu saya tanya, kan Anda pernah di Indonesia 5 tahun di Jogja bikin riset antropologi sama sosiologi, what is the matter, saya bilang. Dan dia jawabnya, this because of education. Wah, shock saya mendapat jawaban seperti itu, kaget. Kok bisa education? Bukan ekonomi, bukan ini, bukan itu. Ya karena education itu adalah mesin pencetak generasi. Jadi kalau generasinya kayak begini ya, yang dipertanyakan dulu dicetaknya pakai apa, bagaimana caranya, sistem kurikulumnya bagaimana, sistem pendidikan. Baru dari situ saya mikir tiap malam. Jadi waktu kita bertanya, saya harus kemana Tuhan? Tuhan tuh kasih nanti ketemu, walaupun kadang-kadang nggak sengaja ketemunya itu. Saya nganter istri kawan saya, dia berhalangan kerja, nganter untuk konsultasi sama profesornya. Saya ngobrol. Dari sana mulai, tok. Kemudian habis begitu tiap hari kerjanya merenung. Oh gitu ya, hancurnya Indonesia. Saya bilang begitu. Dari situ nanti ketemu lagi. Tiba-tiba ada 2 kawan saya, ibu-ibu yang ngajakin saya untuk mendukung saya. Saya bilang, saya share kan, ternyata Indonesia, negara kita tuh hancur karena begini. Saya tuh mau beralih ke pendidikan. Ah serius? Nah, waktu itu dipanggilnya masih Om Edi gitu. Serius Om Edi mau ke pendidikan? Enggak salah, enggak yakin. Oke, kalau gitu kita bantu. Nah, 2 orang inilah yang membantu saya mencari fasilitas, bagaimana bisa jadi guru tandem, bagaimana bisa masuk sekolah ini, masih jadi guru volunteer dan sebagainya. Terus satu lagi saya lupa namanya itu, nyariin buku-buku tebal. Jadi udah mulai dari situ awalnya. Belajar tentang ini, mendalami pendidikan, lebih gila dari pendidik. Gitu. Ya karena simple tadi, pertanyaan tadi, kemudian mulai tertarik sampai lahirlah sekarang, sampai Indonesian Strong from Home 7 tahun, sampai akhirnya Pak Taufik duduk di sini untuk bertestimoni di depan smart listener, juga mungkin keluarga sendiri di rumah ya Pak Taufik. Jadi kita dulu waktu awal-awal mengikuti kata hati itu nggak jelas nanti ujung simpulnya mau di mana nih begitu. Waktu itu saya sendiri juga bingung, setiap malam tuh nggak bisa tidur. Bener nggak sih ini yang saya lakukan nih? Sampai saya bilang sama Tuhan, tolong kasih petunjuk saya bahwa apa yang saya lakukan ini benar dan bukan kegilaan. Karena teman-teman saya di Indonesia manggilnya Edi gila gitu. Kenapa Edi gila? Karena waktu itu seangkatan saya itu sudah jadi director di perusahaan telekomunikasi, minimal ya VP. Karena terakhir saya mendekati itu. Jadi mereka selalu tawarin, udahlah balik lagi aja kerja. Enggak pakai interview men katanya. Langsung join aja, lu mau di mana sih katanya. Gitu. Tapi saya menolaknya gitu. Dengan halus, dengan tidak bercerita pada istri saya gitu. Kan ini sebuah kegilaan besar, sampai istri saya juga enggak tahu kejadian demi kejadian, karena kalau tahu pasti nangis kan gitu. Nah, tapi berujungnya itu pada sebuah kebahagiaan ternyata. Nah itulah kenapa saya men-sharingkan ini semua, dan pengalaman-pengalaman yang ditulis oleh John Izzo atas wawancaranya terhadap orang-orang yang tidak menyesali hidupnya adalah ternyata orang-orang yang memilih sesuai kata hatinya. Betul, memang di awal-awal itu nggak jelas gitu simpulnya akan berakhir di mana. Tapi pengalaman saya seperti itu, dan pengalaman ratusan orang yang diwawancarai oleh John Izzo mengatakan bahwa when you follow your heart, Anda akan sampai di happiness. Walaupun itu sebuah perjalanan panjang yang berliku, mungkin harus naik turun dan terjal begitu kira-kira. Oke, kita gantian lagi ya ke pertanyaan berikut. Kita ke Ibu Farida di Medan. Oh bukan Ibu ya, ini sepertinya masih muda ya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam. Menarik sekali kalau kita Farida, ya betul, mengikuti kata hati. Setelah selesai kuliah, pastinya orang tua ingin anak itu bekerja, dan orang tua saya menawarkan
tempat kerja, di rekan-rekannya, bahkan yang paling menjanjikan yaitu di sebuah perusahaan BUMN. Itu pikiran. Ya, tapi kata hati saya hanya ingin mengajar untuk bisa mendidik generasi bangsa, di mana di sana saya juga bisa belajar. Dan itu merupakan kata hati saya. Dan saya yakin sekali bahwa itu akan menjadi manfaat ke depan. Nah, ini apa yang perlu disikapi dari tadi ya, pilihan-pilihan orang tua juga nih, Ayah? Ya, panjang lebar kita tadi membagikan pengalaman ya. Kita bisa mengikuti pikiran kita. Ya, berhitung untung rugi tadi. Sayang banget kamu nggak ambil ini kesempatan. Nggak semua orang bisa dapat. Nggak semua orang punya channel kayak BUMN. Berapa ini yang gini dan sebagainya. Berakhir. Itu kalau ngikutin pintar. Tapi kan kita nggak tahu ujung simpulnya di BUMN itu apa. Bisa jadi ujung simpulnya nanti di KPK. Gitu zaman sekarang ya. Tapi kalau kita ngikutin kata hati, saya dan mungkin ratusan orang, mungkin termasuk Pak Taufik, akan merasakan kebahagiaan di akhirnya. Bahkan kalau saya ingin menyebutkan tidak perlu di akhir, Pak, di sepanjang perjalanannya saja sudah bahagia. Happy, gitu. Ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai di akhir gitu, nggak usah sampai di ujung. Nah, tapi Tuhan itu maha baik. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Silakan Anda mau pilih ngikut pikiran, that's okay. Anda mau ngikuti kata hati, okay. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Itulah yang disebut sebagai dosa. Itulah yang disebut sebagai karma. Jadi semua pilihan itu ada konsekuensinya. Pertimbangkan itu. Dan kembali lagi, pertimbangkan dengan hati. Pertimbangkan dengan hati ya. Kita masih punya beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba diskusikan lagi. Dan pastikan tetap bersama kami selepas informasi berikut ini. Baik. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Ya, kita masih di 2 sesi terakhir di perjalanan kita di Indonesian Strong from Home, dan Ayah Edi juga masih mengulas tentang Follow Your Heart. Nah, sekarang saya ikuti dulu kata hati saya ya. Terima telepon dulu. Boleh, silakan. Sudah ada yang ingin kembali bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Ibu? Dari Ibu Hayatun di Medan. Ibu Hayatun di Medan. Silakan, Ibu. Iya. Selamat malam, Ayah Edi. Selamat malam, Bu Hayatun. Saya senang sekali nih bisa masuk ke. Alhamdulillah. Sudah sering dengar, Bu? Sudah sering sekali ya. Tapi tidak pernah masuk gitu kan. Oke, silakan. Ayah, sebenarnya saya ingin jadi agent of change. Iya. Nah, terus saya minta tahu caranya gimana. Of change apa nih, Bu? Indonesian Strong from Home maksudnya? Seperti Pak Taufik ya? Iya. Caranya itu yang pertama. Ya, Medan kedua, luar biasa nih, banyak sekali. Yang kedua, saya pernah dengar waktu itu Ayah bawa narasumber yang dia bule gitu loh ya. Oh iya. Ada buku. Dennis Tritin ya. Ya. Namanya Dennis Tritin. Oh, Dennis. Nah, saya mau cari bukunya gitu loh ya. Iya. Ya, terus judul bukunya itu. Okay. Nah, sekarang ini saya mencoba jadi agent of change, apa benar apa enggak. Jadi sekarang buku Indonesia Strong from Home itu kemarin saya beli 10 ya. Ya. Saya bagiin sama teman-teman bahwa inilah gitu loh ya. Yuk kita sama-sama gitu ya, bahwa jadi sekarang kalau ketemu sama teman-teman tuh ngomongnya itu ya gitu. Saya nggak mau ngobrolin yang gosipin macam-macam gitu ya. Subhanallah. Tapi yang paling saya ingin kali adalah agent of change itu caranya gimana. CD Ayah juga saya punya, dan waktu dengar itu yang anak yang tidak bisa mendidik, anak yang tidak bisa dididik, atau orang tua yang tidak bisa mendidik gitu ya. Sudah berkeluarga, Bu Hayatun? Ya. Sudah berkeluarga? Sudah, Ayah punya anak 2 dan saya single parent, Ayah. Oh, luar biasa, Ibu. Saya ditinggal suami, meninggal sudah 9 tahun yang lalu. Ya, pas dengar CD itu gimana tadi, Ibu? Ya, jadi pas dengar CD itu hostnya itu ternyata teman saya, Ika Mulyono. Oh. Wah, saya langsung telepon Ika kan. Oh ya, gini gitu. Oh ya, Mbak Atun sekarang udah suka di situ. Oh iya, saya sekarang senang di sini. Karena anak sekarang yang besar umur 12, yang kecil umur 10. Iya. 10 tahun. Jadi sambil kita belajar, sambil juga mengajar maksudnya. Maksudnya gitu ya. Saya minta itu saja, Bu. Saya juga masuk ke komunitas Ayah. Oh, luar biasa. Selamat ya, Bu ya.
jadi bagian dari Indonesian Strong from Home. Baik, Bu Hayatun, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Ibu. Oke, ingin jadi agent of change. Nah, kalau bukunya Dennis Triton ini sudah bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat ya? Ya, di Gramedia ada. What I Knew I wish. What I wish I knew when I 18 ya. When I was 18. Oke, nanti benar-benar bisa didapatkan ya di toko-toko buku terdekat. Ya, bukunya warna hijau, Bu. Apa yang perlu diketahui anak 18 tahun itu intinya. Itu ada dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Tapi di Indonesia bahasa Indonesia. Betul. Nah, ini kalau ingin menjadi agent perubahan dari Indonesian Strong from Home sendiri, apa nih yang perlu dilakukan? Saya ada nanti persyaratan khusus? Coba menjelaskan sedikit ya nanti mungkin Pak Taufik bisa sharing. Yang pertama begini Bu, dulu saya banyak yang ngajak bikin organisasi Ayah Edi, jadi komunitas-komunitas kecil membuat organisasi. Akhirnya saya katakan lebih baik kita nggak usah berorganisasi, tapi inisiatif pribadi saja. Nanti kalau udah organisasi ada kepentingan, ada yang ingin jadi bendahara, ada yang pengen jadi sekjen, ada yang jadi itu, jadilah kita partai nanti. Nah, jadi lebih baik inisiatif pribadi. Kita ingin sebatas mana kita berkontribusi, semampu kita sampai di mana, apa yang mau kita lakukan dengan ikhlas melakukan ini. Akhirnya saya menetapkan Bu, untuk syarat jadi agent of change itu adalah tanpa syarat. Jadi syaratnya tanpa syarat Bu. Nah, satu-satunya yang diperlukan adalah keikhlasan yang saya mohon. Jadi kalau udah ikhlas terserah mau apa yang dilakukan. Hanya untuk kebaikan kita ya, bukan kebaikan saya, bukan kebaikan Indonesian Strong from Home. Ini cuma alat bantu pengikat aja, identitas saja Indonesian Strong from Home. Tapi yang perlu kita lakukan adalah inisiatif pribadi. Kira-kira bagaimana bisa membantu? Kalau saya sudah terbantu, bagaimana orang lain bisa terbantu seperti saya? Nah, caranya seperti apa? Nah, mari kita coba tanyakan. Seperti apa sih versinya Pak Taufik gitu. Jadi versi Ibu boleh beda, boleh sama, boleh dikombinasi begitu. Gimana Pak Taufik? Oke, Ibu siapa tadi Ayah? Ibu Hayatun. Ibu Hayatun ya, berkaitan dengan agent of change ataupun apapun namanya. Kalau kami pribadi melihat, yang pertama kita lihat itu dulu, apa niatnya? Niat ya. Nah, niat. Kedua, sekecil apapun yang kita lakukan itu mempunyai manfaat. Ya, luar biasa yang Ibu lakukan tadi, membagikan buku kepada lingkungan sekitar. Ada satu teman kita juga di Medan, itu Bu Eni namanya. Oh, Bu Eni ya. Bu Eni Kuswati itu sampai membelikan tiket untuk guru-guru siswa anaknya, guru-guru anaknya dan tetangganya untuk menghadiri seminar Ayah waktu itu, seminar Ayah Edi yang di Hotel Madani. Oh, ya. 10 tiket kalau nggak salah waktu itu beliau belikan. Luar biasa kan? Jadi semua cara itu tinggal kita bagaimana melakukannya. Tapi yang pasti yang utama kita lakukan itu adalah dengan niat dan ikhlas tanpa ada pretensi apapun. Lebih ke arah hati ya Pak. Hati. Benar Ayah. Kalau udah hati itu kita ikhlas apapun ya udah jalan aja. Ada yang minta CD dari sini, udah kita bilang ini oke, yang penting kamu memberikan CD ini tolong dibagikan, redistribusikan sebagai hadiah tanpa ada apapun. Walaupun ada yang menanyakan bagaimana dengan biaya pengiriman, biaya penggandaan, tidak ada, sesuai dengan diri yang diamanatkan oleh beliau dan juga dari Smart FM. Ini semua tanpa dan nilai profit. Jadi free aja udah. Yang penting alamat jelas, nomor telepon untuk mempermudah proses pengiriman. Jadi berkaitan dengan cara, apapun bisa kita lakukan. Buku ataupun kita dengan proses mendidik anak di rumah mungkin akan melihat orang. Mungkin lebih mengena selain dari buku, proses parenting kita pada saat dengan Enjoy itu ngobrol-ngobrol dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun, melihat mungkin dia melihat bagaimana mungkin di lift pada saat di tempat umum, area umum. Ananda Faiz bertanya ini, "Loh kok Pak bisa gini ya?" Saya bilang kalau saya sih saya bebasin selagi memang tidak ada risiko untuk diri beliau sendiri, tidak ada risiko untuk keselamatan, keamanan, ataupun tidak ada risiko untuk mengganggu orang lain. Kok bisa Pak? Ya di situ kita masukkan. Saya dapatnya dari sini. Coba cari bukunya di sini. Bukunya atau dari di internet cari namanya Ayah Edi. Saya bilang, atau kalau memang mau nanti kalau memang berkenan ya nanti kita berjumpa. Ya kalau memang mau CD nanti kita kasih dalam pertemuan berikutnya. Padahal nggak kenal lah ya, ketemu di lift gitu aja karena mungkin terpesona atau melihat bagaimana ininya
anak kita ya. Anak kita gitu aja mungkin. Iya, jadi dari itu aja mungkin Mbak Nancy bisa dan Smart Listener kita lakukan. Oke, baik. Jadi sekecil apapun tentunya dimulai dari niat ya yang ingin kita lakukan. Oke, ada lagi Mas Bowo? Oh, belum ada ya. Kita contoh lainnya misalnya. Boleh, silakan ya. Contoh lainnya ada komunitas kita yang memberi alamat Ayah Edi jadi lebih mudah misalnya. Jadi ayahedi.blogspot.com jadi ayahedi.com itu Pak Muhammad siapa begitu ya. Itu juga luar biasa kan. Simple gitu. Saya juga nggak kepikir tapi beliau kepikir. Ayah Edi pakai ini aja saya yang buatin. Pokoknya saya ikhlas gitu pakai. Terus ada lagi misalnya seperti Pak Taufik ya juga sama Bu Mei. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya nggak sempat jawab, Pak Taufik sama Bu Mei jawab dengan detail gitu. Padahal kan kita perlu kesabaran loh menjawab. Karena pertanyaan yang sama tuh bisa 10 kali 10 orang ajukan. Berarti 10 kali 10 udah 100 kali pertanyaan yang sama diajukan kan. Jadi kalau komunitas kita tidak saling sharing dan mau membagikan, kan kebayang kalau misalnya hanya mengharapkan dari saya begitu. Itu juga bisa dilakukan. Terus ngajak, yuk kita dengerin deh Smart FM. Itu saja sudah luar biasa gitu. Jadi apapun bisa dilakukan Bu Hayatun. Dan jangan khawatir Bu, hukum tabur tuai itu benar-benar ada. Dan itu kalau dalam agama Islam tidak hanya sebatas kita ada di dunia, tapi terus mengalir pada saat tidak ada lagi. Tidak ada lagi begitu kira-kira. Oke Bu Hayatun, terima kasih dan tentunya kita sangat ini ya mensupport ya niat baik beliau. Insya Allah ya, mudah-mudahan Bu. Kita ke Bu Catherine. Selamat malam, Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Bu Catherine. Ayah, apakah anak usia 1,6 tahun itu sudah bisa ditemukan bakat dan minatnya? Terima kasih. Salam untuk Pak Taufik katanya. Waalaikumsalam. Sudah bisa ditemukan dalam bentuk sketsa. Iya, sketsa. Jadi kalau lukisan tuh biasanya kalau pelukis maestro sebelum melukis dia buat garis-garis halus. Nah, sketsanya sudah mulai bisa kita raba. Misalnya kalau anak kita nangisnya kenceng, teriakannya keras, itu sketsanya nanti kalau besar dia akan jadi wilayahnya manajemen kepemimpinan. Tapi kalau anaknya nangis gitu, nah kita lihat nangisnya, kalau air matanya lebih banyak daripada suaranya, wah ini kemungkinan kalau nggak art itu wilayahnya science. Jadi bukan main nih, Allah memberikan tanda-tanda itu. Saya pernah buat talkshow-nya membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak. Hanya seperti saya katakan, semakin kecil usianya semakin tipis sketsanya, nanti semakin besar semakin kelihatan mengarah dan itu semakin jelas. Nah, pesan saya adalah begini, kalau kita memang sudah biasa mendengarkan program Indonesian Strong from Home, maka kita akan menjadi orang tua yang membimbing anak sesuai fitrah yang diinginkan Tuhan, bukan diinginkan oleh kurikulum dan ujian nasional gitu. Karena itu yang membantai anak-anak kita sampai pada akhirnya usia 26 tahun atau 27 tahun, saya harus kemana, saya harus bagaimana, dan saya belum menemukan kan. Ini sebuah bukan kesalahan beliau, tapi sebuah kesalahan sistem yang dilanggengkan begitu. Nah, mudah-mudahan melalui kita secara pribadi, mulai dari rumah, keluarga kita sendiri, melakukan perubahan-perubahan, menemukan fitrah anak kita dan mengarahkan ke sana, mengikuti kata hati, bukan pikiran tadi. Bicara untung rugi, saya bersyukur bahwa tadi Farida ya tidak tergoda oleh godaan BUMN, tawaran oleh orang tuanya ya. Saya tetap harus begini. Itu yang membahagiakan, itu yang diinginkan Tuhan, dan itu pahalanya luar biasa ya. Seperti itu, Bu Catherine, terima kasih. Dan kita lanjut lagi ya ke yang berikut, pertanyaan dari 0857 2251 dan seterusnya. Apakah hasil psikotes bisa menggambarkan minat dari kata hati seorang anak? Pak Howard Gardner itu 20 tahun melakukan penelitian terhadap anak ya, 20 tahun. Saya membayangkan 20 tahun itu kan waktu yang sedikit ya. Saya menjalani sekarang baru 10 tahun. Separuhnya Pak Howard Gardner. Beliau mengatakan saya tidak percaya pada tes. Dan anak kita bukan untuk dites, tapi untuk diteliti, diobservasi, diamati kecenderungan demi kecenderungannya yang selalu berubah sampai ketemu konsistensinya. Sementara tes itu bergantung pada apakah tesnya benar, apakah pertanyaannya dipahami, apakah anaknya mood waktu mengerjakan saat itu. Jadi banyak faktor yang membuat deviasi tes itu sangat tinggi. Oleh karena itu dalam konsepsi Indonesian Strong from Home, kita sharingkan kepada orang tua supaya orang tua bisa melakukan pengamatan sendiri. Jadi nggak bergantung pada pihak tertentu. Tapi kalau masih mau percaya sama tes,
nggak apa-apa, hidup ini pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Jadi seperti itu. Saya sendiri sudah tidak lagi menggunakan tes demi tes, karena tes itu kata Pak Howard Gardner ya, lebih banyak unsur negatifnya. Ambil contoh begini. Kalau dites anaknya Pak Taufik superior, pasti Pak Taufik langsung, wah anakku superior gini-gini. Terus neken ke anak, kamu kok cuma dapat segini, kamu kan superior. Nah itu efek tes. Tapi kalau seandainya inferior, misalnya di bawah rata-rata, ya bunda wajar anak kita di bawah rata-rata. Ya udah nggak apa-apa nak, kamu memang nggak pantas jadi orang. Jadi bisa membuat tertanam di mindset itu. Persis. Jadi kata Howard Gardner, di bawah rata-rata begitu, di atas rata-rata begitu. So ya kalau gitu nggak usah dites. Sampai Pak Howard Gardner itu menghitung ya, anak mulai TK di Amerika sampai mereka kuliah itu ada 1.200 lebih tes yang telah dicekokkan ke kepalanya, dan itu tidak bermanfaat kata Pak Gardner. Makanya beliau mengusulkan perubahan dari tes ke observasi. Amatilah, dan yang lebih menyejukkan adalah siapa pengamat terbaik? Orang tuanya. Mari kita belajar caranya setiap hari di Indonesian Strong From Home. Oke, semoga banyak manfaat. Terima kasih Bu Hayatun, Bu Catherine, dan juga 08572251 ya. Dan kami masih ada satu sesi lagi. Jadi pastikan Anda masih bisa menggunakan kesempatan dan waktu untuk bisa berinteraksi. 021398338888 atau di 0812 11 12 959. Follow your heart, dan kita sudah ikuti kata hati kita ya. Sudah hampir sampai di penghujung kita ya. Oh, nggak kerasa ya? Tidak terasa 2 jam. 2 jam ya. Kalau dibayangin 2 jam gitu loh. Tapi karena tadi sudah mengikuti kata hati ya, maka itu akan bisa kita jalani dan kita bisa menikmati ya. Mungkin seperti pengalaman Pak Taufik tadi, jadi bisa lebih enjoy dan lebih happy dalam melakukan apa yang ingin kita lakukan untuk keluarga kita. Kita ada kesempatan lagi untuk menjawab yang berikut ya, dari 0812 6568. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam. Setelah saya analisis, sepertinya saya ini tipenya pragmatis melankolis. Wow. Saya seorang guru, saya senang dengan profesi saya, tapi saya suka menunda-nunda pekerjaan ya Ayah. Bagaimana agar saya lebih mengenali diri saya sendiri? Flekmatis melankolis ya. Itu adalah tipe guru memang. Mayoritas guru-guru saya di SI itu adalah flekmatis, melankolis ya. Ada flekmatis, terus ke sanguin, tapi unsur dasarnya selalu flekmatis, dan biasanya ini dicintai oleh para muridnya gitu. Makanya kita jadinya akhirnya kalau memilih guru rata-rata yang unsur dasarnya flekmatis dulu, kemudian larinya ke melankolis baru atau ke sanguin. Nah, memang Tuhan itu maha adil ya. Jadi satu paket itu, kelebihan sama kekurangannya. Nah, kekurangannya flekmatis melankolis ya memang gitu, suka menunda-nunda, lama mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi yang menarik nih, Pak Taufik boleh, kebetulan kan anaknya Pak Taufik pernah di Star International ya. Kita punya Miss Sapti ya. Kita punya Miss Lina ya. Itu adalah flekmatis abis waktu pertama kali dulu masuk sekolah kita. Tapi dengan pelatihan demi pelatihan, terus support, dukungan. Jadi sekolah kita itu ya kayak keluarga sih ya. Miss-missnya itu udah nggak kayak guru sih, udah kayak keluarga sendiri. Jadi sekarang itu flekmatisnya tetap ya, ramahnya tetap, antusiasnya tetap, tapi tidak menunda-nunda. Gitu. Jadi unsur-unsur kelemahan flekmatisnya itu bisa diatasi berdasarkan pelatihan, Bu. Pelatihan. Tentunya ya kita berterima kasih kepada Bu Nila. Beliau adalah orang yang sangat konsisten, sangat bagus sekali untuk menjadi pemimpin, yang akhirnya melahirkan guru-guru SI yang menurut saya luar biasa lah. Malaikat kalau saya menyebutnya, dan para orang tua juga menyebutnya para malaikat di Star International. Ya seperti itu. Unsur flekmatisnya tetap tinggi, karena unsur flekmatis itu kan kasih sayang. Wah, kita agak nggak masuk akal deh ngelihat miss di SI itu. Kadang-kadang kita kalah loh sama mereka. Itu kalah antusias, kalah sayang, kalah ramah gitu. Nah, jadi kuncinya melatih diri. Saya juga punya kelemahan sebagai seorang koleris, sanguin. Saya melatih diri bagaimana berhadapan dengan miss saya yang flekmatis. Jadi memang kita semua harus berlatih untuk menjadi lebih baik ya, memoles hal-hal yang mengkilat, yang bagus,
dan mengurangi hal-hal yang bersifat negatif. Tapi walaupun kita nggak bisa berubah 100%, tapi otomatis yang seperti tadi kurang disiplin dan sebagainya, tepat waktu itu adalah kelemahan flekmatis. Dulu awal-awalnya sama, tapi sekarang nggak kelihatan lagi itu, nggak kelihatan lagi. Tepat waktu, on time, laporan pas dan sebagainya. Tapi memang selalu harus diikat oleh sebuah sistem yang bagus, kontrol yang bagus, apresiasi yang bagus juga. Apresiasi belum tentu harus uang ya, walaupun sebagian memang arahnya ke sana. Tapi pujian, ungkapan terima kasih. Orang tua di SI itu kalau udah mengungkapkan terima kasih macam-macam loh Pak Taufik. Ada yang sampai mentrainingkan guru kami, gitu, diikutkan ke SSQ apa? ESQ. Itu ada berapa orang itu diikutkan gitu. Sampai ya ucapan terima kasih kami juga bersyukur ya gitu, karena kami tidak menerima ucapan terima kasih dalam bentuk amplop. Jadi kebalikan sama undangan ya, tetangga sebelah resepsi pernikahan. Tapi kalau yang lain-lain yang bersifat development dan sebagainya kita masih terima begitu, karena untuk kebaikan begitu kira-kira Nancy. Oke, kita pelatihan lanjut. kuncinya. Masih ada kesempatan ya untuk beberapa pertanyaan Ayah. Ini ada 3, tapi nanti yang 2 mungkin bisa jadi 1 saja. Saya bacakan dari Pak Hamid Rusli di Bekasi. Apa bedanya kata hati dengan kebiasaan? Dari Pak Suyudi di Balikpapan. Bagaimana cara kita untuk menjadi orang tua atau anak yang bisa menentukan kata hati? Nah itu dulu Ayah, dari Pak Suyudi dan Pak Hamid Rusli. Pak Hamid nanti saya jawab ya. Untuk Pak siapa yang kedua? Pak Suyudi. Bagaimana supaya kita bisa membimbing anak mengikuti kata hati ya, menjadi orang tua atau anak yang bisa menentukan kata hati. Nah jadi nanti hari Sabtu ini acara ini ada ulangannya Pak. Jadi yang kita bahas 2 jam yang lalu itu semuanya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang membimbing anak mengikuti kata hati gitu. Itu lengkap Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Jangan lupa nanti hari Sabtu ikuti lagi. Tapi kalau Pak Hamid ini kan pertanyaan baru ya, yang memang belum kita ulas gitu. Apa sih kata hati sama habit? Biasa. Jadi begini, kalau kebiasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Kebiasaan, misalnya begini, Ayah Fayas ya ingin mengantarkan Fayas ke sekolah nih, pagi-pagi. Ya, kebiasaannya biasanya lewat jalan apa? Satu jalan tertentu, misalnya jalan apa? Jalan Gaharu. Jalan Gaharu itu jalan Gaharu. Nah kalau mengikuti habit atau kebiasaan, biasanya setiap hari jalan Gaharu, setiap hari jalan Gaharu. Tapi suatu ketika pasti ada kata hati bilang, cari jalan lain loh, nanti kalau ada macet gitu kan. Jadi punya jalan lain keluar. Tiba-tiba langsung nggak lewat Gaharu hari ini, lewat jalan Cendana misalnya kan gitu. Nah itu namanya mengikuti kata hati gitu. Jadi itu jelas perbedaannya ya. Kalau Gaharu terus itu kebiasaan namanya, rutinitas gitu. Nah tapi kalau mengikuti kata hati itu biasanya datang tuh Pak ketuk. Saya juga sering mengalami itu. Masa sih lewat ini terus pulang dari Smart FM kan gitu. Ntar kalau tiba-tiba ada macet, saya lewat mana? Akhirnya cari jalan yang nggak jelas gitu ya. Tapi itu ikuti kata hati, akhirnya nemu jalan baru. Wow, ternyata lebih cepat. Persis. Makanya saya selalu katakan ikutilah kata hati, karena itu adalah petunjuk Tuhan begitu. Itu contohnya yang paling konkret. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut ya. Cukup 5 menit karena godaannya juga cukup banyak ya. Iya betul. Kita lanjut lagi Pak Suyudi, Pak Hamid, terima kasih. Kita ke yang berikut, ada Ibu di 08212373 dan seterusnya. Anak saya 8 tahun, kalau nangis keluar air mata. Dan kalau minta sesuatu itu dengan berbagai cara atau negosiasi sampai saya bilang iya. Nah cita-citanya jadi pemain sepak bola dan penyanyi Ayah. Dia sekarang sedang sekolah di sekolah umum. Nah saya hanya buruh Ayah. Apakah kira-kira ini bisa dikatakan petunjuk atau gimana ya cara saya bisa mewujudkannya? Ya itu petunjuk. Itu petunjuk. Petunjuk yang pertama adalah anak bapak jago negosiasi. Jago negosiasi. Biasanya itu ciri-cirinya sanguin. Sanguin. Terus arahnya ke koleris ya. Nah keras gitu. Nah kemudian kalau hobinya bola, terus apalagi tadi? Penyanyi. Nah itu nanti perlu pengamatan lebih jeli lagi, karena waktu dia bilang mau jadi penyanyi nih, bisa jadi memang itu adalah petunjuk kata hati. Bisa jadi karena dia sering lihat penyanyi di TV, jadi cuma ikut-ikutan.
Nah, yang kita cegah adalah supaya dia tidak ikut-ikutan. Cara mengujinya adalah kita cek suaranya bagus nggak, orang dengerin seneng nggak, lantunannya kuat nggak, nafasnya kuat nggak. Kalau hasilnya kayak UT, ya nggak apa-apa, kamu jadi penyanyi, itu berarti memang bukan ikut-ikutan. Tapi kalau enggak, oke, kita coba yang bola. Bola juga dicek lagi, karena orang Indonesia kan hobinya bola, nonton bola, gamenya juga bola di PS gitu. Olahraga satu-satunya yang ada di sekolah bola juga. Jangan-jangan cuma karena dia taunya cuma bola, nggak tahu basket, nggak tahu ini, akhirnya bola. Nah, dicek juga kuat nggak larinya, nafasnya kuat nggak, teknik skillnya bagus nggak, itu harus diuji coba semuanya. Karena yang namanya petunjuk kata hati itu harus sejalan dengan bakat. Karena Tuhan ngasih itu, orang yang arahnya ke sana pasti dikasih bakat ini, bakat itu dan sebagainya. Jadi itu perlu diamati. Itu yang tadi saya katakan Pak Taufik dan teman-teman lain yang sudah mengikuti program ini sejak lama. Jadi di rumah itu bersama anak, selain kita juga belajar sama anak, kita mengamati anak kita arahnya mau kemana. Jadi evaluasi dan observasi ya. Disitulah nikmatnya hidup. Karena pengamatan itu kan selalu bervariasi dan selalu ada hal-hal baru yang kita temukan. Oke, baik. Nah, kalau ada yang ingin bergabung mungkin dengan Pak Taufik di Bukit Tinggi atau di Medan, gimana nih Pak Taufik? Ada caranya nggak? Kalau memang bergabung di media Facebook, di komunitas IAED ataupun di Facebook saya di Taufik Ayah Fayaz Akila, ya sekedar testimoni tambahan Ayah. Alhamdulillah kadang-kadang ada inbox yang masuk. Oh ya. Konsultasi, bertanya. Ya udahlah kita, alhamdulillah yang ada beberapa yang memberikan feedback, terbantu katanya. Ya saya bilang apa yang saya lakukan ini semua inspirasi dari beliau, dari Ayah Edi, semuanya datang dari Allah. Ya kita sama-sama membangun sinergi. Intinya itu. Betul. Saya bilang. Ada beberapa teman itu, ada Pak Henry di Bekasi, ada yang dari Jogja. Jadi menginbox walaupun belum berteman di media sosial, bertanya. Karena selalu jawaban terakhirnya, kami sudah menginikan ke beliau, ke Ayah Edi, tapi belum ada responnya. Kita jelaskan bagaimana. Ayah Edi itu per hari kalau cerita di inbox, di email itu ratusan. Yang kadang-kadang mungkin pertanyaannya sama, sehingga kadang-kadang muncul di talkshow ataupun di Facebook dibahas, diakumulasikan, dikompilasikan menjadi satu tema yang mendekatin. Jadi itulah testimoni mungkin bergabung di Facebook. Paling gampang di Facebook. Komunitas IAED ya. Komunitas IAED atau Ayah Taufik ya. Ayah Fayaz Akila tadi ya. Oke, Ayah, ada kesimpulan mungkin yang bisa kita ambil dari apa yang kita bahas dan ini bisa jadi inspirasi kita minggu ini. Ya, saya ingin mengajak kepada diri saya, keluarga saya, dan kita semua orang Indonesia untuk mari yuk kita ikuti kata hati kita yang itu merupakan petunjuk dari Tuhan. Karena bangsa kita ini dibesarkan bukan dengan kata hati, tapi dengan cara berpikir orang pintar. Kalau kata hati itu orang bijak untuk kemaslahatan umat, tapi kalau orang pintar itu untuk kepentingan dan keuntungan siapa. Nah, kalau kita berani dan mau saja merubah mulai saat ini, paling tidak diri sendiri dan keluarga, mulai coba mengikuti kata hati, insya Allah bangsa ini berubah deh. Bayangkan coba kalau ibu siapa tadi Hayatun ngikutin pikiran, dia akan berhitung, satu buku Ayah Edi 69.000, 10 sudah hampir setengah juta lebih, belum biaya kirim dan sebagainya. So begitu ngikuti kata hati tidak jalan. Dan apa efeknya? Bisa berantai itu, bisa multiplier. Ratusan orang bisa tercerahkan. Oke, menjadi manfaat ya untuk banyak orang. Persis sekali, terima kasih sekali lagi. Edi terima kasih dan Pak Taufik juga terima kasih Mas Putra. Thank you ya. Dan semua listener terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga banyak tentunya manfaat yang bisa kita petik lagi di pekan ini dan ini bisa kita aplikasikan tentunya ke depan. Ya, Channel Cibuko Ginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.